3 langkah menjadi muslim yang super. Jangan lupa subscribe ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat-sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Seringkali karena derasnya arus informasi yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam, tidak sedikit anak-anak muda, bahkan sarjana dan akademisi yang tidak percaya diri, pede dengan keislamannya. Padahal, Rasulullah telah memberikan penegasan, al-Islamu ya, luwalayu, la, alaih, yang artinya, Islam itu unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Keunggulan Islam itu terbukti dalam berbagai aspek, mulai dari kebenaran ajarannya, kebahagiaan para pelakunya, Nabi dan Rasul, sampai pada aspek saintifik berupa terbangunnya peradaban yang menginspirasi dunia hingga hari ini. Sebelum dunia sekarang gaduh soal toleransi, Islam di Madinah telah memprakarsai bagaimana toleransi dibangun. Umat Islam bisa berdampingan hidup bersama non-Muslim. Tentu dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama Piagam Madinah. Dalam konteks kemanusiaan, jangankan dalam kondisi damai. Dalam perang pun Islam melarang tentara Muslim membunuh anak-anak, kaum wanita, dan lansia. Bahkan, dalam sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi tidak mau berperang jika pemimpin pihak musuh sedang sakit. Jadi, ketika menang, memang kemenangan itu diraih secara terhormat. Bukan dengan kelicikan yang sering digunakan para penjajah dalam mengelabui penduduk pribumi. Kemudian dalam ketertiban sosial, Islam melarang yang namanya khamr, minuman memabukkan, termasuk narkoba, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kerusuhan, pembunuhan karena narkoba, kecelakaan mobil karena mabuk, dan lain sebagainya. Prinsipnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, Islam dengan syariatnya itu menghendaki yang namanya maslahat, yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi, segala sesuatu yang termasuk upaya melindungi kelima pokok ini adalah maslahat. Pemahaman di atas sebenarnya sudah cukup banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana supaya pengetahuan di atas merasuk dalam jiwa sampai membentuk kerangka berpikir dan sistem kesadaran diri. Pertama, Iqra, Bismi Rabbik. Perbedaan umat Islam dengan umat lainnya adalah pada metodologinya dalam menggali ilmu pengetahuan, termasuk pada pengamalan paling sederhana, yakni membaca. Dalam Islam, membaca harus disertai dengan Bismi Rabbik, yang artinya, dengan nama Tuhanmu. Sebagai contoh kasus, ketika kita melihat hujan, maka hujan ini tidak sebatas penjelasan teori fisika. Tapi kita masuk lebih dalam bahwa hujan ini adalah bagian dari rekayasanya untuk menciptakan keseimbangan kehidupan alam, sehingga hujan akan dipandang sebagai rahmat. Lantas, bagaimana tatkala hujan ternyata menimbulkan banjir? Perlu analisa terlebih dahulu. Pertama, tentang bagaimana manusia memperlakukan alamnya.
Kedua, bagaimana sikap manusia terhadap pepohonan dan tata lingkungannya. Ketika pembangunan sudah tidak lagi memperhatikan alam dan lingkungan, sudah pasti banjir adalah konsekuensi dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Demikian pula dalam memandang lelaki dan perempuan, keduanya diciptakan untuk berpasangan. Jadi, bagaimana mungkin ada gagasan yang membolehkan praktik homoseksual dan lesbian? Jikapun itu dirasionalisasikan, maka itulah dampak membaca tanpa bismi rabik. Kedua, memahami Rasulullah. Rasulullah itu manusia biasa, tetapi beliau membawa risalah wahyu. Dirinya terjamin, jelas asal-usulnya, lengkap sejarahnya, mulia akhlaknya, bermakna setiap ucapan dan tindakannya. Lantas, bagaimana mungkin kita lebih memilih sumber kebenaran lain daripada apa yang Rasulullah dakwakan dengan penuh kasih sayang? Ketiga, komparasi sejarah. Terakhir, kita mesti memahami bahwa Islam itu adalah agama yang menghendaki kemenangan bagi siapapun. Bukan penjajahan, seperti yang selama ini dipraktikkan oleh peradaban Barat. Ketika Islam datang ke Indonesia, maka kekayaan alam Indonesia tidak diangkut ke Makkah dan Madinah. Sebaliknya, ketika Portugis dan Belanda datang ke Indonesia, maka kekayaan alam Indonesia diangkut sekuat mereka mengangkut ke negerinya masing-masing. Jadi, Islam itu mulia dan memuliakan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh umat Islam, terutama generasi mudanya untuk kembali mengkaji Islam secara serius. Sehingga tidak kehilangan jati diri, apalagi kehilangan adab. Sungguh, Islam ini mulia dan akan mulia siapa yang hidup istiqomah bersama ajaran Islam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." HR Bukhari. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda.